wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Festia Uli Fitriani dari kelas 12 IPS 1 kelompok 2. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Felicia, absen 12, kelas 12 IPS 1 dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Akulatin Bain, nomor absen 14 dari kelompok 2. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hawani Kusulistra, saya absen 15, saya dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Saputra, nomor absen 16 dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ivana Cecilia, nomor absen 17, saya dari kelompok 2. Dah. Nama saya Johannes Septiano Tasowit dari kelas 12 IPS 1, absen nomor 18 dari kelompok 2 PPKN. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Kayla Tabita dan saya akan berperan menjadi presenter dalam video pembelajaran PKN. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hanum Anissa Remawan dari kelas 12 IPS 1 nomor absen 13. Di sini kelompok kami akan menampilkan video kreasi mengenai materi PKN kita, yaitu pengadilan serta penegakan hukum di Indonesia. Semoga teman-teman dapat mengambil pelajaran dan hikmah dari video kami, dan selamat menyaksikan. Terima kasih. Dadah. Kembali lagi bersama saya Kayla Tabita dan rekan saya Felicia di acara iNews Pagi untuk mengabarkan berita-berita yang intelektual, tajam, dan terpercaya yang kami rangkum dalam acara iNews Pagi hari ini. Kasus bullying sudah marak terjadi di lingkungan sekolah. Sudah tidak heran jika segelintir siswa maupun siswi tidak sepantasnya dengan teman sebaya. Di salah satu sekolah di daerah Jakarta mengalami kasus bullying yang cukup parah. Korban mengalami luka yang cukup serius di bagian kepala maupun lengan. Kejadian tersebut viral di media sosial, sementara pelaku berinisial H sudah ditangani oleh pihak sekolah. Pelaku diancam akan dikeluarkan dari sekolah, namun dari pihak keluarga merasa tidak terima dan menuntut kasus ini ke jalur hukum. Ini dia video pembulian yang viral di media sosial. Diduga video amatir ini diambil oleh teman pelaku pembulian dengan cara merekamnya. Korban berusaha menyelamatkan diri, namun naas ia tidak bisa melawan pelaku yang notabene ialah laki-laki. Pihak sekolah sudah menangani kasus ini dan korban masih trauma berat dan belum mau masuk ke sekolah kembali. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pakar undang-undang mengenai kasus tentang bullying. Perundungan ini biasanya terjadi di kalangan anak remaja dan orang-orang dewasa. Nah, beberapa bentuk undang-undang ini termasuk ke perbuatan kriminal. Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur untuk melindungi korban tindak pidana bullying adalah Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang berbunyi setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, dan menyuruh orang ataupun turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Ancaman hukuman bagi yang melanggar pasal ini adalah pidana. Apabila bullying tersebut dilakukan secara verbal dan mengandung unsur-unsur hasutan-hasutan untuk bunuh diri dan menyebabkan korban bunuh diri, maka dapat pula dijerat dengan pasal 345 KUHP. Sebenarnya kasus bulian ini bisa terjadi dalam sekolah, yaitu dengan maraknya tingkat senioritas yang terjadi di lingkungan sekolah yang merasa korban mungkin akan mengalami trauma dan mengalami kekerasan fisik maupun non fisik. Oleh karena itu, marilah
kita sebagai bangsa yang baik dan bijaksana untuk tidak melakukan tindakan bullying. Karena apa? Tindakan bullying tersebut sangat merugikan karena dapat merusak etika bangsa orang-orang yang sok berkuasa, karena akan merugikan bangsa kita dan akan tentu kita juga dibenci oleh masyarakat dan keluarga kita. Oleh karena itu solusinya ialah jangan, stop tindakan bullying, stop tindakan senioritas. Pentingnya didikan orang tua serta pengenalan lingkungan yang baik agar anak bisa terhindar dari sikap bullying. Dari Jakarta, Anius TV melaporkan. Ya, cari yang lain sama di luar. Sama di luar, apa gimana lu? Usir kul, usir. Di tempat gua sama Mas. Jadi ini. Tempat gua itu. Kasih pelajaran kul anak baru. Cepet. Kita beralih ke daerah Jakarta Barat, tepatnya di salah satu sekolah SMA Negeri 84 Jakarta yang sudah terjadi kasus kriminalitas, yaitu pencurian 1 unit handphone beserta uang tunai milik guru yang berasal dari inisial F sebesar Rp200.000. Diduga pelaku mencuri pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Kejadian tersebut terekam dari kamera CCTV sekolah. Barang bukti sudah diamankan. 2 hari yang lalu pihak sekolah sudah curiga dengan kehilangan barang-barang di wilayah sekolah. Kepala sekolah yang bernama Indra Saputra memberi tanggapan yang tegas mengenai kasus yang baru saja terjadi. Ia mengungkapkan jika siswa tersebut mengalami keterbatasan ekonomi yang menyebabkan sang murid berani mencuri. Bagaimana tanggapan Bapak soal kasus ini? Oh, oke Mbak. Untuk tanggapan saya soal kasus ini itu cukup miris ya. Apalagi ini adalah kasus pertama kali terjadi di sekolah ini. Dan ya, semua guru dan terutama saya itu sangat shock dan kaget setelah mendengar kasus ini. Yang dimana seharusnya sekolah itu sebagai tempat melakukan pendidikan yang baik gitu. Diajarkan pendidikan yang baik sesuai norma dan adat, tetapi di sini itu ada salah satu siswa yang melanggar gitu. Melanggar semuanya, jadi melakukan kebalikannya dari apa yang seharusnya sekolah ajarkan. Seperti itu, Mbak. Hukuman apa yang diberikan untuk siswa tersebut? Nah, oke. Untuk hukuman yang diberikan itu terutama dari sekolah itu ya sudah pasti dikeluarkan dari sekolah. Dan untuk hukuman yang diberikan oleh kepolisian itu ya tergantung dari pihak kepolisian sendiri. Dan tapi kami dari pihak sekolah sudah mengusulkan kepada kepolisian untuk tidak memberikan hukuman yang terlalu berat untuk siswa ini, karena itu akan lebih memperburuk masa depan dari si siswa ini. Ini dia rekaman CCTV yang menangkap perbuatan pelaku. Tentang pencurian, saya menemukan satu pasal, yaitu pasal 363 ayat 1 yang berbunyi, barang siapa yang mengambil barang sesuatu atau sebagian milik orang lain dengan maksud memiliki secara melanggar hukum akan dipidanakan selama 5 tahun dan juga denda paling banyak Rp60. Apa yang akan dilakukan sekolah agar kejadian seperti ini tidak terjadi lagi? Oke. Mungkin yang akan dilakukan sekolah itu pertama saya sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk memberikan sosialisasi lebih tentang
pencurian ini agar di mana tidak ada lagi yang melakukan pencurian ataupun tidak ada lagi yang kecurian seperti ini atau kehilangan barang-barangnya. Dan untuk dari pihak internal sekolah sendiri, saya sudah berkoordinasi dengan para guru, terutama juga guru BK, untuk memberikan pendampingan lebih kepada siswa-siswi yang ada di sekolah ini, terutama untuk siswa-siswi yang sering melakukan kesalahan ataupun sering melanggar peraturan yang ada. Saya Ivana Cecilia dari SMAN 84 Jakarta melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali lagi ke hadapan Anda. Tetap bersama kami, jangan kemana-mana karena kami akan hadir ke depan layar kaca Anda. Tentunya dengan berita yang menarik untuk disimak. Tetap bersama iNews. Jutaan orang bahkan tidak menyadari bahwa mereka bisa menghasilkan $1.000 sehari tanpa meninggalkan rumah. Dan Anda adalah salah satu dari mereka. Halo, nama saya Budi Setiawan. Saya seorang trader profesional. Namun setahun yang lalu saya menemukan Binomo. Ini adalah platform bagi para pemula pun dapat melakukan transaksi perdagangan. Mulai hasilkan di Binomo bersama saya. Baiklah pemirsa, kembali lagi bersama kami di iNews TV. Pemirsa, Indonesia kembali berduka dengan adanya berita yang tidak mengenakan dari Liga Sepak Bola Indonesia. Mahmud MD mengatakan temuan awal penyebab terjadinya tragedi Kanjuruhan Malang diantaranya karena terjadi faktor pengendalian keamanan dan regulasi. Diketahui, polisi telah memperbarui data jumlah korban tragedi Kanjuruhan dari 125 orang tewas menjadi 131 orang, diantaranya korban yang sejauh ini teridentifikasi merupakan anak-anak berusia 4-7 tahun. Pasal 52 nomor 11 tahun 2022 tentang cabang keolahragaan, bahwa penyelenggara kejuaraan olahraga wajib memenuhi persyaratan teknis kecabangan, kesehatan, keselamatan, ketentuan daerah setempat, keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan publik. Pasal 103 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan juga, ayat 1. Penyelenggara kejuaraan olahraga yang tidak memenuhi persyaratan teknis kecabangan, kesehatan, keselamatan, ketentuan daerah setempat, keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak sebesar 1 miliar rupiah. Serta dalam ayat 2 pasal 103 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 yaitu menyatakan bahwa penyelenggara kejuaraan olahraga yang mendatangkan tidak mendapatkan rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan dan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak sebesar 1 miliar rupiah. Dan tentunya ini sangat merugikan bagi bangsa dan negara kita. Selanjutnya saya kembalikan ke rekan saya, Felicia, dipersilakan. Kembali bersama saya Felicia di berita acara iNews. Sepertinya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Kapolres Bapak Indra Saputra. Halo Pak. Iya. Halo. Halo Bu. Halo Pak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya baik. Baik.
Bagaimana tanggapan Bapak atas maraknya kasus tindak pidana korupsi di negara Indonesia? Bahkan saya dengar jika ada salah satu mantan kepala sekolah di wilayah Tangerang Selatan akibat menyalahgunakan anggaran dari kas negara. Bagaimana cara Bapak menyikapi hal tersebut? Iya Bu, untuk kasus korupsi memang sudah banyak terjadi dan kami sebagai kepolisian tidak bisa langsung menangkap si pelaku korupsi, tetapi kami harus menunggu keputusan dari pihak KPK untuk menangkap si pelaku. Baiklah, apakah untuk saat ini sudah ada solusi yang terbaik terhadap pelaku tindak pidana korupsi? Satunya itu hukuman tindak pidana yang sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Baiklah, terima kasih atas wawancara Bapak Kapolres Jalan Renjon, Bapak Indra, yang telah berkenan datang pada hari ini di iNews. Selanjutnya, Terima kasih telah menyaksikan berita iNews hari ini. Jangan lupa tetap menaati peraturan pemerintah, yaitu mengikuti protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Kami dari pihak Indo TV menggalang dana terkait kasus Kanjuruhan Malang. Link donasi yang akan diberikan melalui kode QR di TV Anda. Akhir kata, saya Kayla Tabita dan rekan saya undur diri mewakili staf dan karyawan. Selamat siang dan sampai jumpa. Rp200.000. Diduga pelaku pencurian. Ulang. Kayak satu. Baik, langsung bisa. Ikan di utara ada audiensnya. Itu direkam nggak? Kalau direkam kocak anjir. BTS, lu kan kita. Iya, lagi ngomongnya polos banget. Nanya, dumpling apa? Gue bilang dumpling. Ya kan, apa sih? Cina aja. Makanya gue berpikir, udah biasa kan dumpling ya setelah Cina. Hai teman-teman semuanya, bagaimana video kami? Sudah paham bukan mengenai penegakan dan pengadilan hukum di negara Indonesia? Di negara Indonesia tercinta kita ini, banyak sekali ya kasus-kasus yang sangat amat disayangkan, mulai dari kasus bullying, kasus kriminalitas, kasus tindakan pidana korupsi. Kami juga berterima kasih juga kepada Ibu Tuti selaku guru PKN kami. Dan saya juga berterima kasih kepada kelompok saya yang sudah membuat video ini menjadi maksimal dan baik. Oke, mungkin ini akhirnya. Sekian video PKN mengenai pengadilan serta penegakan hukum di Indonesia. Akhir kata, saya Nisa Rimawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, sampai jumpa di video kami selanjutnya.